Katanya mau diajak ke pabrik gitu. Iya Mas, iya. Diculik kon Jombang, Mbak. Culik di Jombang. Pasangan suami istri diduga diculik dan disekap di sebuah rumah di Dusun Bujukmas, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Polisi yang hendak membebaskan korban sempat dihalangi sejumlah orang di lokasi. Aksi dugaan penculikan diduga terkait bisnis rokok tanpa cukai senilai 95 juta rupiah dengan seseorang perempuan berinisial NH. Korban hanya bisa membayar 70 juta rupiah hingga akhirnya pelaku yang emosi bersama 5 orang rekan lainnya mendatangi rumah korban di Jombang. Korban dan istrinya sempat dianiaya, kemudian diculik dan disekap selama 2 hari. Beruntung korban bisa menghubungi keluarga yang selanjutnya melaporkan kejadian ini ke Mapolresta setempat. Istri sama sampean ini disekap. Berapa hari disekapnya, Mas? 2 hari ya. 2 hari. Itu dijemput dari rumah gitu. Dari rumah. Subuh-subuh masuk rumah jam 2 dari belakang rumah. Berapa orang? 5 orang. Kasus ini kini masih dalam proses penanganan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, Anyus melaporkan. Pemirsa, berjalan kaki sambil bermain ponsel, siswa SMA jadi korban jambret di Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku ini menggasak ponsel seharga belasan juta rupiah dan sempat meretas data korban. Dua siswi SMA ini menjadi korban jambret pengendara motor saat berjalan di area permukiman di kawasan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Meski sempat berteriak meminta pertolongan, namun pelaku berhasil menggasak ponsel korban yang bernilai belasan juta rupiah. Ironisnya, setelah dijambret, korban kini mendapat teror dari pelaku yang diduga telah membobol data di ponselnya. Pelaku mengirimkan pesan singkat berisi ancaman akan menyebarkan data diri korban jika melaporkan aksi penjambretan tersebut ke polisi. Dari keterangan warga, lokasi ini cukup rawan aksi kejahatan mulai dari pencurian kendaraan, pembobolan rumah hingga penjambretan. Sayangnya hingga kini tak ada tindakan dari pihak polisian. Mungkin puluhan kali di sini dan pelaku ini walaupun udah ada laporan dari warga, tapi polisi ini nggak ada tindak lanjut gitu loh untuk mengamankan daerah ini gitu. Berbekal hasil rekaman CCTV, kejadian tersebut telah dilaporkan ke Polsek Kemayoran. Korban berharap polisi bisa bekerja maksimal agar pelaku dapat segera ditangkap. Dari Jakarta, Rani Sanjaya News melaporkan. Cinta segitiga berakhir petaka. Di Karawang, Jawa Barat, seorang pria mengakhiri hidup kekasihnya dan membuang jasad korban di saluran air. Jasad wanita ditemukan di saluran air di kawasan industri KJIE, Truk Jambe Barat, Karawang. Polisi mengevakuasi jasad tanpa identitas tersebut. Dari serangkaian penyelidikan polisi, diduga korban dibunuh kekasihnya. Jajaran Polres Karawang pun menangkap BIH, buruh bangunan yang diketahui kekasih korban. Pria 24 tahun ini telah beristri, namun menjalin hubungan terlarang dengan korban. Sebelumnya korban mendesak pelaku untuk menceraikan istrinya dan segera menikahi dirinya. Namun pelaku tidak menuruti korban sehingga terjadi cekcok hingga berujung pembunuhan di kontrakan di Kecamatan Truk Jambe Barat. Motif korban pelaku terjadi cekcok karena korban meminta pelaku untuk kerja bersama korban di salah satu PT yang berada di Cikarang. Setelah cekcok karena korban menanyakan kepastian hubungan pelaku dan korban. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polres Karawang. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Pemirsa, dalam kondisi bersimbah darah, seorang wanita muda mendatangi Polsek Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Korban mengaku dianiaya suami dan melarikan diri. Dengan nafas tersengal-sengal dan tangan kanan bersibah darah, wanita ini mendatangi Polsek Cigenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Korban mengalami luka di tangan kanan dan jarinya nyaris putus usai diduga dianiaya menggunakan senjata tajam oleh suaminya. Petugas langsung membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, Cianjur untuk mendapatkan perawatan intensif. Nah, untuk tindak lanjutnya kami akan mencari dan menelusuri
siapa si pelakunya dan motifnya seperti apa. Selanjutnya, polisi masih menyelidiki kasus dugaan penganiayaan tersebut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan Anyus melaporkan. Demi minuman keras, dua pemuda mencuri sepeda motor di Malang, Jawa Timur. Keduanya ditangkap polisi saat nongkrong di warung kopi. Dua pencuri motor ditangkap Satreskrim Polsek Kedung Kandang di sebuah warung kopi di Kelurahan Buring, Kota Malang. Mereka beraksi di dua lokasi, yakni Kedung Kandang dan Mergosono. Dalam beraksi, pelaku menggunakan kunci letter T. Usai mencuri motor, kedua pelaku membuang plat motor korban ke sungai. Pelaku mengaku menjual motor curian untuk membeli minuman keras. Satu motor curian yang belum sempat dijual disita polisi. Lalu motor tersebut dikembalikan ke pemiliknya. Dari pemeriksaan diketahui dua pelaku tersebut telah 6 kali mencuri motor. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 447 ayat 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas Damkar Kota Depok, Jawa Barat evakuasi alat kelamin seorang pria yang terjepit resleting. Evakuasi ini berlangsung dramatis dan penuh kehati-hatian. Seperti inilah proses evakuasi yang dilakukan oleh sejumlah personil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan UPT Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Pria yang alat kelaminnya terjepit resleting tersebut tak mampu membendung air mata saat proses evakuasi. Namun petugas berusaha menenangkannya. Evakuasi berawal dari adanya laporan terkait seorang pria yang alat kelaminnya terjepit resleting usai buang air kecil. Dengan menggunakan sejumlah alat khusus hingga minyak goreng, evakuasi akhirnya berhasil dilakukan tanpa adanya luka selama 20 menit. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky Anyus melaporkan.